Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih langsung dengan suaranya. Ntar Pajet kalau mulai pembelajaran jangan segitu suaranya ya. Naikin lagi intonasinya. Biar suara kalian bisa masuk di situ. Kalau misalnya kalian suaranya Assalamualaikum, itu terlalu pelan. Kenceng aja kayak Pajet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua hari ini, baik ya? Mohon dipimpin pembacaan doa. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Meril. Oke, masih ingat salam seni budaya? Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Sekarang gini dulu deh, kayaknya ini semangatnya masih kurang nih. Masih pada mukanya muka-muka ngantuk, pagi-pagi liburan kan? Coba aja. Oke, ditarik ke belakang. Oke, ke kiri. Oke, ke kanan. Yang keempat, yang kelima. Siapa namanya nih? Miranda Nova. Yang keenam, Nisa. Khairul Nisa. Nurija. Yang ketujuh, Kanaya. Pajar mau tanya nih. Pelajaran kemarin kita dua pertemuan yang kemarin masih ingat dan belajar apa? Segitiga exposure, Segitiga exposure. pixel, diafragma, shutter speed. Pixel, diafragma, shutter speed. Iya. ISO. Iya, ISO. Oh, Pertama ISO. ISO, diafragma. Oke, Pajar salah dengar berarti. ISO, diafragma, shutter speed. Ada lagi yang paham selain Beril? Aplikasi. Kan kemarin yang kita coba adalah Gcam dan nonton cam. iya, aplikasinya. Jangan sampai ditinggalkan tuh. Kalau cuma ISO, speed, diafragma dalam pembelajaran fotografi itu sudah standar, sudah biasa. Yang jadi luar biasa dari kalian adalah mempelajari itu tapi menggunakan aplikasi di Android. Itu yang luar biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yang kemarin Pak Ajat bilang ya. Kita masuk ke materi fotografi makro. Nah, sekarang Pak Ajat mau kalian buka buku tulisnya, siapkan pulpennya. Sekarang kalian lihat ke depan, kebaca nggak? Apa tuh? Apa itu fotografi makro? Bagaimana cara membuat fotografi makro? Apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat karya fotografi makro? Sekarang kalian jawab langsung jawabannya saja. Pertanyaan 3 itu dijawab, Pak Ajat kasih waktu 3 menit. Nggak usah melihat Google, nggak usah melihat buku, nggak usah melihat kemana-mana. Yang ada di kepala kamu aja apa ketiga pertanyaan tersebut. Silakan, 3 menit dari sekarang. Fotografi makro adalah teknik fotografi yang mengambil gambarnya dengan jarak yang sangat dekat. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat fotografi makro? Memfoto barangnya secara dekat. Yang ketiga, apa saja harus dipersiapkan dalam membuat karya fotografi makro? Kamera sama barang yang berukuran kecil. Oke, tepuk tangan lagi buat kalian. Tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar basic fotografi itu dari segitiga exposure ya, yang menggunakan 2 aplikasi. Kita bandingkan antara Gcam dengan Open Camera. Nah, sekarang kalian tujuan pembelajarannya masih tetap di ranah fotografi, tapi lebih spesifik, yaitu kalian mempelajari fotografi makro. Terus menggunakan apa Pak Ajat? Menggunakan aplikasi Open Camera. Oke, kita cari fotografi makro Marta
Suherman. Coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan makrofotografi. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin baru pernah dengar gitu ya makrofotografi atau mikrofotografi, apa sih yang dimaksud dengan makrofotografi itu sendiri? Jadi makrofotografi ini sebenarnya adalah sebuah foto di mana kita mengabadikan objek yang kecil yang secara mungkin kalau mata kita nih, mata telanjang gitu ngelihat itu kayaknya kecil banget, kita nggak bisa lihat detailnya lebih dalam lagi. Tapi dengan makrofotografi di mana kita menggunakan alat atau lensa tertentu sehingga kita bisa melihat lebih dekat dan lebih detail. Jadi foto yang kita tampilkan itu jauh lebih besar daripada mata kita melihat secara telanjang. Nah, bagaimana cara membuat fotografi makro? Itu kalian hanya harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, pastikan benda itu kecil. Pastikan objek yang difoto kecil. Mana kira-kira yang representatif untuk menjadi fotografi makro? Jam. Kenapa? Karena bendanya lebih kecil. Karena bendanya lebih kecil dibandingkan si piala. Sampai sini paham? Pastikan bendanya kecil. Pastikan dari jarak dekat. Kita kembali ke jawaban pertanyaan nomor 1 tadi. Adalah foto yang difoto dari jarak yang sangat dekat. Artinya si benda kecil ini kita foto dari jarak yang sangat dekat. Nah, di sini alat fotografi makro termasuk sekaligus bahannya tentunya, yaitu coba Fatir dibaca. Alat fotografi makro yaitu kamera, lensa kamera, flash trigger. Pajat bawa yang profesional ya. Ini kamera yang disebut mirrorless. Mirrorless itu penyempurnaan atau kan kita dengar di SLR kemarin belajar ya, atau kamera digital single lens reflector. Nah, ini mirrorless, dia penyempurnaan karena dia tidak pakai cermin. Nah, ini juga termasuk kategori kamera profesional. Antara bodi kamera dengan lensa kita sambung menjadi satu, jadilah satu kesatuan utuh, kamera lengkap. Sedangkan kalau yang ada di tangan Pak Ajat ini namanya flash atau speedlight, kita bisa atur ke intensitas keluarnya cahaya. Contoh, ini Pak Ajat. Lagi, kalian pernah nonton film Men in Black gak? Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk menerangi. Karena yang namanya fotografi makro itu, karena dari jarak dekat kadang kita intensitas cahayanya kurang. Nah, jadi ini fungsi flash buat meneranginya, sehingga ketika ini dipasang di bodi kamera, terus kemudian dinyalakan, lalu kita ambil untuk fotografi makro. Nah, jadi dia bisa memfoto gitu. Bukan? Pak itu udah pencet nih, kalian lihat ya? Ngeliat kan? Iya. Oke, ini nggak mau. Kenapa? Karena di kamera profesional tersendiri pun dia butuh lensanya, namanya lensa makro. Nah, itu masalah bukan? Masalah. Nah, kita mau pelajari dan pecahkan masalah itu dengan menggunakan aplikasi Open Camera. Jadi kita belajar fotografi makro. Kita pinggirkan dulu, ini yang kamera profesionalnya. Oke. Sekarang kalian pegang handphone kalian masing-masing. Kita kembali ke basic pembelajaran kita. Ya, boleh Beril? Kalau misalkan kamera kan ada flash triggernya. Kalau misalkan intensitas cahaya udah cukup, kita nggak butuh dong flash trigger atau masih butuh juga? Ya, bagus, cakep Beril pertanyaannya. Kalau intensitas cahaya misalnya Beril memotong di luar siang hari terang-terang dan itu sudah cukup, apakah masih butuh flash? Tidak. Karena flash akan hanya sangat dibutuhkan di saat memang cahayanya under atau kurang, lebih dekat agar dia terlihat makro. Sekarang Pak Ajat mau bagi dua kelompok nih, ya.
Pak Ajat nyebutnya ini kelompok gender. Cari literatur atau literasi tentang fotografi makro, lalu kemudian aplikasikan garis miring, dipakai atau menggunakan aplikasi open camera. Jadi kalian baca tentang fotografi makro apa aja, apa yang sudah dilakukan di fotografi makro, apa yang bisa dilakukan di fotografi makro, terus kalian coba di aplikasi open camera, itu aplikasi open camera bisa apa enggak. Setelah itu 15 kemudian selesai, Pak Ajat minta perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk presentasikan apa yang didapat sesuai dengan bahasa kalian saja. Paham? Mengerti? Suaranya mana? Mengerti. Oke. Terus pakai open kamera, bisa nggak open kamera dari jarak sekian sensor? Terus kalau misalnya di Google bilang fotografi makro, dia harus benda yang bergeraknya konstan, nggak yang bergeraknya dinamis. Kamu coba dengan open kamera, bisa nggak? Ini yang ada di Google, kamu kombinasikan di aplikasi open kamera, bisa nggak open kamera ini seperti yang dibilang Google? Faktanya. Jadi kita ngetes aplikasi ini sebenarnya berhasil nggak buat jadi pengganti kamera gitu. Berpisah gini deh, kalian di bawah. Oh, Nyari ada yang foto. Oh gitu. Jadi yang nyari kalian berdua, yang foto bertiga. Oke, nice gitu. Itu namanya kerja sama tim. Nyalahin flashnya. Nah, arahin ke si ininya, arahin ke ininya, ke produk. Kamu pegang dong. Nah, kamu kan kerja sama tim. Nah, kamu foto deh. Arahin ke ininya, ke produknya, ke barangnya. Kamu foto deh. 2, 3. Biar kan hasilnya lebih mantap kan. Nah, jadi cahaya itu penting dalam fotografi. Itu baru. Nah, itu kan? Iya. Iya kan? Nah. Nanti Pak Ajat minta setelah kalian share satu foto terbaiknya, dipresentasikan satu orang yang mewakili kelompoknya. Oke, silakan Pak Ajat kasih waktu 1 menit untuk pilih foto terbaik dari kelompok kalian. Terus kirim di pixel ya. Yang pertama fotografi makro itu fotografi yang foto yang diambil dengan jarak dekat sehingga untuk dapat detail yang tinggi. Namun tidak memerlukan bantuan alat pembesar optis seperti mikroskop. Terus ada trik fotografi makro, itu harus menggunakan cahaya yang lebih karena kalau misalnya gelap itu nggak bakal dapat apa-apa. Berhasil nggak berhasil sih sebenarnya. Kenapa? Harus mungkin cahayanya kurang, terus juga mungkin tangannya tuh masih kayak nggak stabil gitu, jadi dia hasilnya agak kabur. Cuman ya oke lah. Belumnya jelaskan ya. Oke, ini hasil kelompoknya Neta. Oke, menurut saya sih fotografi makro tuh dijelasin sama Neta itu udah hampir sama semua. Cuma saya revisi sedikit aja. Menurut saya sih selera saya kalau misalkan buat fotografi makro buat kayak gini ya, misalkan yang kayak gini itu enakan belakangnya tuh gelap, backgroundnya tuh gelap, jadi biar kelihatan lebih bagus. Sebenarnya kalau misalkan menggunakan ponsel atau kamera itu udah mencukupi lah, walaupun tidak sebagus dengan kamera profesional itu udah cukup memadai. Oh keren ya, hasil foto dari kelompoknya Beril. Siapa yang foto nih? Fatir, Kevin atau Beril? Fatir. Nah ini Fatir, ya fotonya angle-nya bagus nih. Secara garis besar, kalian baik yang perempuan atau yang laki-laki, nice, Pak Ajat acungi jempol, hasilnya luar biasa, penemuannya sama pencarian bukti faktanya oke. Tapi memang ada beberapa yang perlu Pak Ajat kritisi. Kita masuk ke dalam bagian evaluasi ya. Terutama ke kelompoknya Garneta. Pak Ajat mau evaluasi yang kelompoknya Garneta.
benar tadi kata Beril ya, bahwa sebaiknya memang fotografi makro itu yang dapat cahaya banyak itu justru objeknya, jangan backgroundnya. Nah ini Miranda nyenterinnya atau menyinarinya, memberi cahayanya itu kurang ke depan dikit, dia dari atas, sehingga yang bercahaya nih atasnya. Nah bagian dalam jamnya ini masih terlihat gelap ya, masih terlihat gelap, sehingga detailnya kurang dapat. Nah, ini dapat dengan detail yang oke. Kenapa? Karena cahayanya merata, cahayanya menyebar, sehingga besok-besok atau nanti di pertemuan berikutnya kalau mau mengambil fotografi makro, nah itu kamu cahayakan lebih spesifik kepada benda atau objek. Kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan Bel. Bos. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Beril. Oke, nah itu tadi kita belajar tentang fotografi makro yang memang kalian sudah coba cari di Google dan juga kalian sudah coba untuk menemukan permasalahannya dan dipecahkan. Nah, untuk minggu berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba itu di outdoor atau di luar ruangan, tetap dengan pembagian dua kelompok seperti ini, gender yang laki-laki dengan gender yang perempuan. Ya, kita tutup dulu dengan salam seni budaya. Oke, salam seni budaya. Dengan seni Kita berbudaya. Ulang lagi, salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Ada itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.